Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep Tuhan dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan anggota kelompok dengan saya sendiri, Siti Aisyah Maharani, yang kedua Uswatun Hasanah, yang ketiga Rosyana Oktaviska, yang keempat Regiono Handi. Kita langsung menuju ke materi yang pertama, yaitu pengertian Tuhan. Siapakah Tuhan itu? Perkataan ilah yang selalu diterjemahkan yaitu Allah dalam Al-Quran dipakai untuk menyatakan berbagai objek yang dibesarkan atau dipentingkan manusia. Misalnya dalam surat Al-Furqan ayat 43. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Dalam surat Al-Qasas ayat 38, perkataan ilah dipakai oleh Fir'aun untuk dirinya sendiri. Dan Fir'aun berkata, "Wahai para pembesar hambaku, aku tidak mengetahui Tuhan bagaimana selain aku." Tuhan atau ilah adalah sesuatu yang dipentingkan atau dianggap penting oleh manusia sedemikian rupa sehingga manusia merelakan dirinya dikuasai olehnya. Perkataan dipentingkan hendaknya diartikan secara luas, tercakup di dalamnya yang dipuja, dicinta, diagungkan, diharap-harapkan dapat memberi kemaslahatan atau kegembiraan, dan termasuk pula suatu yang ditakutkan akan mendatangkan bahaya atau kerugian. Berdasarkan definisi tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bisa berbentuk apa saja yang dipentingkan oleh manusia. Yang pasti ialah manusia tidak mungkin atletis atau mungkin tidak bertuhan. Berdasarkan logika Al-Quran, setiap manusia pasti mempunyai sesuatu yang dipertuhankannya. Dengan demikian, orang-orang komunis pada hakikatnya bertuhan juga, adapun Tuhan mereka ialah ideologi ataupun angan-angan atau utopia mereka. Dalam ajaran Islam diajarkan kalimat la ilaha illallah. Susunan kalimat tersebut dimulai dengan peniadaan, yaitu tiada Tuhan, kemudian baru diikuti dengan suatu penegasan melainkan Allah. Hal itu berarti bahwa seorang muslim harus membersihkan daripada macam Tuhan terlebih dahulu. Yang ada dalam hatinya hanyalah satu Tuhan yang bernama Allah. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Kak Uswatun Hasanah. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah adalah sifat sempurna yang tidak terhingga bagi Allah dan setiap muslim wajib mempercayainya. Sifat-sifat Allah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sifat wajib, yang kedua ada sifat mustahil, dan yang ketiga ada sifat jaiz. Yang pertama sifat wajib, artinya sifat yang hanya pada Allah atau dimiliki oleh Allah saja. Nah, sifat wajib ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Nah, sifat nafsiyah yang artinya berhubungan dengan zatnya Allah, yaitu wujud. Yang kedua ada salbiyah, artinya meniadakan sifat sebaliknya, tidak sesuai atau tidak layak dengan kesempurnaan zatnya, yakni ada 5, yaitu hidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyat. Yang ketiga ada sifat ma'ani, yaitu sifat abstrak yang ada pada Allah. Nah, contohnya ada 7. Yang pertama kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Yang ketujuh sifat ma'nawiyah.
Yang keempat ada sifat ma'nawiyah. Ya, sifat ma'nawiyah ini merupakan kelasiman dari sifat ma'ani. Ada 7. Yang pertama hadiron, iradah, alimun, hayun, samiun, basyirun, mutakaliman. Yang kedua ada sifat mustahil. Mustahil ini tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Dalam artian sifat mustahil merupakan lawan dari sifat wajib. Nah, sifat mustahil ada 20 juga. Yang pertama Adam, 2 hudud, 3 fana, 4 mumasalatul hawadisi, 5 khiyamuhu bigoyrihi, 6 ta'adud, 7 karohah, 8 ajzun. Yang keenam ada ta'adud, 7 ajzun, 8 karohah, 9 jahlun, 10 mautun, 11 sumun, 12 umyu, 13 bukmun, 14 kaunuhu ajzun, 15 kaunuhu karihah, 16 kaunuhu jahilan, 17 kaunuhu matitan, 18 kaunuhu asam, 19 kaunuhu akma, 20 kaunuhu abakam. Dan yang terakhir adalah sifat jaiz. Sifat jaiz dalam artian boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Uswatun Hasanah, yaitu tentang bukti-bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bukti-bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah yang Maha Esa. Allahu somad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diberanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengan dia. Kemudian juga terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 51 sampai 52 yang berbunyi wa qala Allahu la tattahidu ilahaini isnaini innama huwa ilaih wahid fa iyaya farhabun. Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Ayat 52 berbunyi walahuma fis samawati wal ardi walahud dain wasiban afa ghairallahi tattaqun. Dan kepunyaannya lah segala apa yang ada di langit dan bumi, dan untuknya lah ketaatan itu selama-lamanya. Maka mengapa kamu bertakwa kepada selain Allah? Selanjutnya juga ada dalam surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 yang berbunyi Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari laayati liulil albab alladzi yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Kemudian juga terdapat dalam Quran surah Al-An'am ayat 1 yang berbunyi Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang, namun orang-orang yang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya dan kelompok saya meminta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The number you have dialed has been changed.